Bu, ini saya mau pulang. Oh iya Pak, silahkan. Itu bayarannya silahkan ambil sendiri. Saya buka seisi lemari, isinya duit semua. Uang itu apa saya ambil aja sekarung ya, sekuatnya. Ada sebuah kisah nyata dari seseorang yang pernah mendapatkan uang gaib. Beliau ini konon katanya pernah bekerja di alam gaib dan mendapatkan bayaran 1 karung. Nah, apabila uang tersebut digunakan, apakah halal atau malah justru mengakibatkan kerabat tercintanya bisa disebut terkena dampaknya, istilahnya jadi tumbal gitu ya. Nah, itu gimana menurut teman-teman semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah itu Mbah, itu gimana ceritanya kok bisa-bisanya bisa kerja di alam gaib gitu loh? Itu awal mulanya bagaimana? Semula saya ini mengalami hidup sangat payah sekali. Untuk makan bahkan harus gali lubang tutup lubang, kadang ngutang di warung sana sini. Kemudian saya itu banyak bermunajat terhadap Gusti Allah. Siang malam, hari demi hari saya meminta terhadap Tuhan agar saya dapat solusi untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, agar saya dapat terbebas daripada sebuah penderitaan. Lalu seiring waktu berjalan, saya ini berjumpa dengan yang namanya Bu Dewi. Bu Dewi ini dia mengajak saya bekerja di tokonya beliau. Beliau ini buka toko kain di Slamaran, di pasar Sentiling. Nah, terus otomatis kan saya tanya, Bu, namanya saya ini orang mau kerja, gajinya berapa? Terus kemudian harus berapa lama saya boleh pulang ataupun liburnya saya pertanyakan. Kata Bu Dewi, udah Pak, pokoknya Bapak ngikut aja. Nanti masalah bayaran akan saya perhitungkan. Nah, karena saya ini posisinya betul-betul sangat butuh. Hidup saya ini dulu sangat payah sekali. Saya ikut saja, yang penting pokoknya saya dapat pekerjaan dan tidak lagi menganggur. Saya ikut di Slamaran sama Bu Dewi. Nah, terus pekerjaan saya itu hari-hari ya cuma ngambil kain, menyediakan kain dari rumahnya Bu Dewi menuju ke pasar Sentiling. Ke tokonya gitu. Ke tokonya, betul. Nah, kehidupannya itu ya biasa-biasa saja. Sampai saya itu merasakan titik jenuh. Kok kerja nggak tahu bayarannya. Saya kerja terus dan saya itu juga selalu berdoa terhadap Tuhan. Sampai kapan hidup saya masih tidak jelas. Lalu saya sudah tidak kuat, saya bilang sama Bu Dewi, Bu Dewi, saya kangen sama kampung halaman, saya mau izin untuk pulang Bu. Nah, Bu Dewi ini rupanya menjawabnya dengan sangat santai. Kata Bu Dewi, iya Pak, silahkan kalau mau pulang, tapi waktunya besok jam 3 pagi. Loh, saya otomatis bertanya-tanya, kok jam 3 pagi? Kan jam segitu itu sepi dan orang masih banyak tidur. Nah, Bu Dewi ini sangat santai sekali menjawabnya ketika itu saat ada di dapur. Nah, kemudian ya saya, oh iya Bu, namanya saya ikut dengan majikan, ya saya harus menurut saja. Malam itu saya gelisah menunggu jam 3 pagi. Akhirnya saya dapat juga tertidur pulas. Ketika jam 3 pagi saya terbangun. Akhirnya saya
samperin Bu Dewi. Bu, ini saya mau pulang. Oh iya Pak, silahkan. Itu bayarannya silahkan ambil sendiri. Loh, bayaran suruh ngambil sendiri. Bu Dewi ini lagi ada di dapur. Beliau ini sibuk, ya seperti biasa karena tidak ada unsur kecurigaan sama sekali. Bahwa rupanya saya ini bekerja dengan Bu Dewi ini adalah Bu Dewi Lanjar. Bayarannya pun saya suruh ngambil sendiri. Nah, di sebelah mana Bu? Oh itu Pak, itu ada di lemari, silakan Bapak ambil sendiri. Nah, saya kan tambah gemetaran toh Mbak. Saya buka seisi lemari, isinya duit semua. Saya gemetaran, terkejut, dan rasanya seperti tidak percaya. Suruh ngambil bayaran berapa, Bu Dewi tidak bilang sekian-sekian, karena selama ini saya nurut saja sama Bu Dewi. Yang penting saya pokoknya kerja dan mendapat upah. Benar Bu, ini saya ngambil sendiri bayarannya. Iya Pak, silakan diambil sendiri bayarannya. Nah, di sampingnya itu saya lihat karung. Karung itu saya ambil. Akhirnya saya tengok lagi Bu Dewi. Bu Dewinya itu sepertinya cuek-cuek saja. Dan uang itu apa saya ambil aja sekarung ya, sekuatnya. Akhirnya saya masukin itu di karung itu. Saya pikir nanti kalau Bu Dewi marah ya uangnya tinggal saya balikin. Nah kemudian saya taruh, ikat di karung. Dan kemudian, Bu, saya mau pulang dulu. Kata Bu Dewi, iya Pak, silakan, hati-hati. Akhirnya saya ambil sekuatnya dan saya gotong ke rumah. Karena Bu Dewi sudah ngasih izin. Terus sesampainya di rumah, istri saya itu bingung. Masa Allah Pak, uang segini banyaknya, uang dari mana seumur hidup baru melihat uang segitu banyaknya. Nah karena istri saya itu ketakutan, Bu, saya bilang seperti ini. Ini juga saya bingung sama Bu Dewi. Karena bayaran itu saya suruh ngambil sendiri di lemari. Nah kalau memang ini rezeki kita, uang ini nanti tidak akan hilang. Tapi kalau ini bukan rezeki kita, nanti uang ini akan berubah menjadi daun, atau bahkan mungkin uang ini nanti akan hilang. Nah, maka saya biarkan dulu uangnya itu, saya taruh di kamar khusus, saya taruh di atas amben, di atas tempat tidur. Nah, iya, akhirnya ada orang itu mau pembangunan masjid. Saya ambil uang, saya bantu 50 juta. Ada orang mau bangun musola, saya bantu 20 juta. Ada orang yang membutuhkan ini itu, yang kecil-kecil itu banyak sekali. Terus kemudian juga saya sudah diskusi dengan Bapak Ustadz. Kata Pak Ustadz, uang ini kalau memang haknya Bapak, sebaiknya lakukan terlebih dahulu selamatan. Nah, karena ada orang yang sedang berkumpul-kumpul, itu di tempat beribadah, akhirnya saya paranin, Pak bisa nggak ini selamatan di rumah saya ajak yasinan di tempat saya itu. Nah mereka itu juga bingung dalam rangka apa. Ya saya bilang pokoknya yasinan aja di rumah saya bilang gitu. Nah, karena saya juga takut ingin menggunakan uang tersebut. Akhirnya bapak-bapak itu pada setuju, mereka datanglah dan melakukan yasinan, dan lalu saya di situ melakukan selamatan besar-besaran. Termasuk juga saya menyembelih kambing kendit, yang kambing ada lingkarannya itu, juga berbagai macam sesaji saya sediakan. Terus kemudian menu saya belanja yang enak-enak itu nggak tahu habis berapa duit. Nah setelah seperti itu, akhirnya beliau-beliau ini pada pulang. Genap akhirnya uang ini 2 bulan
ternyata uang ini masih ada. Ya sudah, akhirnya saya belikan mesin traktor, saya belikan sawah 1 hektar. Sampai sekarang ini, ya saya bisa mengelola semuanya dengan baik. Dan alhamdulillah, ini keadaan juga sepertinya barokah dan tidak terjadi apapun. Karena saya sudah nurut dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Ustadz. Nah, seperti itu kisah dari mendapatkan uang gaib dari Dewi Lanjar. Nah, itu omongan dari warga setempat, apa nggak curiga itu dapat uang dari mana, tiba-tiba kok beli sawah, beli traktor gitu? Iya, saya mendengar, wah itu dia itu katanya orang nggak bener, dia itu mencari pesugihan. Padahal saya kan di sana kerja, Mbak. Ya saya masa bodoh aja dengan mereka. Yang penting saya tidak merugikan siapapun, dan saya tidak meminta, dan saya tidak membuat perjanjian dengan siapapun. Saya kan niatnya di awal itu kerja, terus kemudian mendapat upah. Kalau nanti pun Bu Dewi ini merasa saya ngambilnya kebanyakan, saya kan juga siap untuk mulangin. Nah, seperti itu. Nah, pada suatu ketika, karena masih nggak nyaman saya dengan istri, uang segitu banyaknya saya belanjakan tidak habis-habis, saya belikan sawah 1 hektar, saya ngamal ke sana ke sini tidak habis. Akhirnya saya paranin lagi ke pasar Sentiling. Nyoba nyari gitu? Iya, saya cari tokonya Bu Dewi. Katanya Bu Dewi ini di pasar Sentiling ini sudah tidak ada. Beliau ini menurut kesaksian dari yang berjualan di situ sudah pindah lokasi. Nah, kayak gitu. Akhirnya ya saya pulang lagi dengan tidak bertemu dengan Bu Dewi. Nah, sampai sekarang ini ya dari uang dari saya bekerja dengan Bu Dewi Lanjar inilah yang saya kelola untuk segala macam keperluan sanak, saudara, keluarga, anak istri, dan yang lain-lain bagi yang membutuhkannya gitu. Nah, jadi begitulah cerita kisah nyata dari Pak Agus. Nah, kalau menurut pendapat sahabat semua, jika uang tersebut digunakan, apakah aman atau malah justru menyebabkan hal-hal yang tidak baik kepada para sanak keluarga tercintanya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Matur suwun.